Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengawasan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan atau melaksanakan kajian pada malam hari ini, malam setelah tanggal 17 Agustus. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, Bapak Ibu, diberikan kesabaran, kemudian istiqomah, dan senantiasa beramal soleh. Amin. Salawat dan salam kita berikan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan pembelajaran kepada kita, sehingga pada malam hari ini atau sampai dengan malam hari ini kita masih menjadi umat beliau yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah SWT, pada malam hari ini kita ingin mencoba mengkaji judul tentang hakikat kemerdekaan bagi seorang Muslim. Kenapa judul ini saya ambil atau saya tulis dengan bagi seorang Muslim? Berarti di sana ada kemerdekaan bagi selain Muslim. Apa bedanya, Bapak Ibu? Bedanya kalau kemerdekaan bagi seorang Muslim itu dunia sampai dengan akhirat. Barangkali kalau bukan Muslim, kemerdekaannya itu hanya cukup di dunianya saja. Dan kita tidak ingin bahwa kemerdekaan yang Allah berikan itu hanya untuk di dunia kita, tetapi kita ingin bahwa kemerdekaan atau keleluasaan yang Allah berikan itu di dunia sampai dengan di akhirat. Judul kita tulis dengan hakikat kemerdekaan bagi seorang Muslim. Kebetulan Bapak Ibu, sekarang kita sudah masuk kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Berarti umur kemerdekaan bangsa Indonesia itu sudah sampai dengan yang ke-79. Itu kalau umur manusia kira-kira masih pelajar atau masih muda? Lansia pikun. Sudah lansia ya. Jadi kalau 79 ini kita ibaratkan sebagai umur manusia, maka sudah dalam usia lanjut. Berarti pengalamannya, kemudian kebaikannya ini mestinya sudah lebih baik dan lebih banyak, gitu. Karena umur 79 ini ya, sudah masuk apa yang kalau umur manusia itu sudah masuk batas yang diberikan dalam berlaku oleh Rasulullah SAW. Bahkan lebih. Karena kalau Rasulullah itu 60 mendikatakan bahwa sebagai hadis amalul ummati baina sittina wa sab'ina sanatan. Jadi umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70. Jadi kalau sudah 79 itu berarti atau lebih dari 70 itu berarti telah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kelebihan itu dapat dimanfaatkan untuk menutup kekurangan-kekurangan sebelumnya dengan memperbanyak ubudiyah dan amal soleh. Maka yang perlu kita lakukan pertama, Bapak Ibu, atas kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-79, selamat dan sukses dari peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Apa yang mesti diucapkan sebagai seorang Muslim? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Bapak Ibu, saya yakin jamaah semuanya sudah hafal
di luar kepala. Kata dia, Bu. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat ini sering disampaikan kepada kita terkait apa? Terkait dengan perintah agar kita bersyukur atas kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Kenapa kita bersyukur? Karena kemerdekaan itu adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata kemerdekaan itu, Bapak Ibu, adalah pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah untuk bangsa Indonesia agar tidak lagi hidup terjajah, agar tidak lagi hidup tertindas, agar tidak lagi hidup terkungkung dari negara lain. Begitu lama Bapak Ibu Indonesia ini terjajah sebelum kemerdekaannya. Ratusan tahun. Bagaimana keadaan, bagaimana kondisi daripada masyarakat Indonesia pada waktu itu ketika ada penjajah? Apakah mereka bisa bersekolah dengan leluasa? Apakah mereka bisa bermain dengan sesuka hati? Apakah mereka bisa bertolak ilmi dengan sekehendaknya? Wallahu a'lam. Karena saya tidak mengalami masa penjajahan. Jadi saya tidak tahu bagaimana Belanda menjajah, Jepang menjajah. Kemudian itu eksternal ya dari negara lain. Yang dari internal ada gerakan G30 SPKI. Saya juga tidak tahu karena saya tidak mengalami. Tetapi kita merasakan bagaimana perjuangan masyarakat Indonesia pada waktu itu ya, untuk menghalau atau untuk menghadapi penjajahan yang datang dari luar negara atau yang dari internal sendiri. Di antaranya adalah gerakan 30 September atau G30 SPKI yang berulang-ulang. Artinya beberapa kali. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu, menyelamatkan kita semuanya, menyelamatkan warga negara Indonesia dari penindasan, dari perbudakan, dari penjajahan, baik yang dari luar negara ataupun dari dalam negara itu sendiri. Maka Allah berkatakan kepada kita untuk bersyukur, Bapak Ibu. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa in lan nalikane ta'adzana rabbukum, Allah memaklumkan kepada kamu sekalian. La in syakartum menawa sira padha syukur marang ingsun Allah, la azidannakum, maka ingsun Allah bakal nambahi nikmat ingsun tumrap sira kabeh. Terus wonten la azidannakum niki Bapak Ibu adalah taukid, ada huruf lam. Niki lam. La niki menunjukkan lam taukid yang menegaskan benar-benar betul-betul sungguh-sungguh. Terus di sini sudah ada lagi non taukid. Artinya huruf-huruf yang menguatkan, yang menegaskan bahwa Allah betul-betul akan memberikan. Nah, niki akan menambahkan la azidannakum. Menambahkan wala in kafartum, akan tetapi manusia kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah, mudoroso kepada Allah, apa boleh mengeluh yang terus menerus, bahkan tidak yakin kepada Allah, inna adzabi lasyadid, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Quran balik ayat 7. Dan ingatlah juga tak kalah Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Bapak Ibu, syukur menjadi kata kunci hidup seorang Muslim. Apalagi ingin ditambahkan nikmatnya, apalagi ingin ditambahkan kebahagiaannya, apalagi ingin ditambahkan kemudahan hidupnya, apalagi ingin diistiqomahkan dalam beribadah dan beramal soleh. Maka kata kuncinya adalah bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kita masih benar untuk melewati hidup-hidup di dunia ini agar lebih baik. Kata kuncinya adalah bersyukur.
Lain syakartum la azid dan lakum. Ini Bapak Ibu. Ayat ini harus ada selalu di dalam pikiran kita. Harus selalu ada di dalam otak kita. Lain syakartum la azid dan lakum. Kalau kamu bersyukur pada manusia, maka aku akan tambahkan. Benar-benar akan tambahkan. Sungguh-sungguh akan aku tambahkan nikmatku untuk kamu semua. Wahai hamba Allah yang bersyukur. Pengen tambah nikmat betul Bu? Pengen tambah kapil gesang betul Bu? Pengen kapil nyambut adol betul Bu? Nah, pengen istiqomah ibadah amal soleh betul Bu? Nah, alhamdulillah. Artinya kita masih diberikan iman, Islam, ihsan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih ingin kebaikan-kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata kuncinya la in syakartum la azidannakum. Quran surat Ibrahim ayat 7. Ini ayat selanjutnya. Falakas sama dohikam min qawliha wa qala rabbi auzidni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa akhirni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ini Quran surat An-Nahl ayat 19. Falakas sama dohikam min qawliha, maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-Mu yang soleh. Ini adalah salah satu dari doa yang tertulis di dalam Al-Quran. Apa intinya? Intinya adalah bersyukur kepada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kedua orang tua kita, dan agar kita dapat beramal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berdoa agar senantiasa diberikan rahmat dan digolongkan menjadi orang-orang yang soleh. Kalau tidak bisa diucapkan dengan Arab, Bapak Ibu bisa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ya Allah, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu, nikmat kedua orang tuaku, dan agar aku dapat beramal soleh serta memasukkan ke dalam rahmat-Mu dan menjadikan aku hamba-Mu yang soleh. Ini termasuk doa agar senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersyukur atas segala nikmat gitu ya. Jadi tidak hanya kemerdekaan Indonesia, akan tetapi semua nikmat yang kita terima dan yang diterima oleh kedua orang tua kita, dan senantiasa kita dimasukkan dalam rahmat-Nya dan digolongkan dari golongan orang-orang yang soleh. Ini termasuk surat Al-A'raf ayat 15. Ini juga terkait dengan doa. Rabbi auzidni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu. Tetapi bedanya di sini nanti. Wa aslih li, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah keturunan-keturunanku. Ini itu ilaika, aku bertaubat kepadamu, wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Wa wasaina insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna shahran hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik. Jadi Allah perintahkan kepada kita itu untuk berbuat baik, dan jangan sampai berhenti berbuat baik. Sampai kapan kita berbuat baik? Perbuatan baik kita adalah sampai dengan akhir kehidupan. Kalau Allah sudah manggil kita,
liripun kita kerja, nah itu baru berhenti. Tetapi kalau belum Allah menentukan ajal kita, maka Allah masih tetap memerintahkan kepada kita dan agar manusia berbuat baik, khususnya kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah. Bagaimana susah payah kita bukan itu dengan gendong tapi kembang sangat sasir. Saya bukan. Aja-aja bukan saya. Oke. Masalah itu belum terkenal. Oke. Tapi saya yakin dengan melihat wajah ibu itu kayaknya memang susah. Disambi ngetik, disambi belanja, disambi nyapu, disambi ubah-ubah, disambi masak, sambil ngomong kanan, sambil kanan, dan melahirkannya dengan susah payah Pak. Mengandungnya sampai nyampainya adalah 30 bulan. Berarti 2,5 tahun lebih. 2,5. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, kemudian dia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat beramal soleh yang Kau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Jadi kita juga mendoakan generasi kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Oke. Selain juga orang tua kita, sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi ayat ini Bapak Ibu menekankan bagaimana jerih payah seorang ibu di dalam melahirkan seorang anak. Maka sebagai seorang anak sangat dilarang untuk durhaka kepada kedua orang tuanya, baik ibu dan bapaknya. Maka wahai anak-anak yang kecil-kecil itu, janganlah engkau membantah terhadap kedua orang tuamu atau durhaka terhadap kedua orang tuamu, baik itu dengan perkataan, baik itu dengan perbuatan, baik itu dengan sikap. Maka kewajiban orang tua, Bapak Ibu, untuk memberitahukan kepada anak-anak masing-masing, do nek karo bapak lan ibumu mestinya kau seperti bla 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 bla. Maka kayak begitu ya. Anak-anak harus terus diberitahu agar mereka hormat, taat, patuh, tunduk kepada kedua orang tuanya dan tidak sekali-kali menyakiti hati orang tua. Maka kalau ada anak-anak yang menyakiti kedua orang tuanya, ini disebut merupakan anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, Bapak Ibu, senantiasa mendurhakan kedua orang tua kita dan orang-orang yang telah berjasa kepada kita. Arti kemerdekaan. Kemerdekaan dalam bahasa Arab adalah hurriyah atau istiqlal. Jadi kalau kemerdekaan Indonesia berarti bahasanya Istiqlal Indonesia atau hurriyah Indonesia. Kemerdekaan Indonesia. Yang ke-79 bahasanya apa? Berjalan. Oke, 70 itu berarti sapon. 9 berarti tis'atun. Atasnya bahasa bangunan. Min istiqlali Indonesia. Kemerdekaan yang dimaksud adalah kebebasan keleluasaan dalam bingkai syariat Islam, yaitu kebaikan dan kemaslahatan. Nah, terus Bapak Ibu, bahwa kemerdekaan yang Allah berikan itu bukanlah kebebasan yang mutlak 100%. Artinya masih ada batas-batas bahwa kebebasan itu dalam bingkai syariat Islam. Maka kalau kemudian ada aturan atau ada undang-undang yang melanggar syariat, maka itu adalah salah. Artinya masih terjajah. Berita yang viral beberapa hari sebelum 17 Agustus, ya, para peserta pengibar bendera pusaka untuk melepaskan jilbabnya karena aturan, karena undang-undang. Tetapi itu kemudian melanggar syariat yang telah Allah tulis di dalam Al-Quran. Tetapi karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat Muslim, alhamdulillah kritikan, masukan
dan lain-lain diterima oleh pemerintah, sehingga tidak jadi lepas geruduk atau jilbab. Kita merdeka, tetapi kemerdekaan kita itu masih harus dalam bingkai syariat Islam. Maka kalau ada aturan yang menyimpang dari Islam, maka itu harus ditinggalkan. Sebagai salah satu contoh lagi Bapak Ibu yang besok mungkin mau ikutkan apa? Ini jangan sampai kemudian menyalahi syariat Islam. Yang perempuan pakai pakaian laki-laki, yang laki-laki pakai pakaian perempuan. Itu namanya menyalahi syariat. Laki-laki pakaian laki-laki jangan sampai pakai top. Oke, jangan pakai top. Kemudian juga jangan laki-laki pakai kerudung nanti. Karena kalau laki-laki pakai kerudung nanti bisa menyalin nanti, ya sekumpulan para perempuan, khususnya anak-anak. Jadi jangan sampai bisa mereka ikutkan hafal menyalahi syariat Islam. Di antaranya tadi laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki. Maka dilaknat oleh Rasulullah SAW. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kemerdekaan atau kebebasan Bapak itu tetap masih harus dalam bingkai syariat Islam dan untuk kebaikan serta kemaslahatan, sehingga tidak boleh terus kemudian semaunya sendiri. Atau ya, kemerdekaan tidak hanya sekedar kebebasan fisik, kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, dan kebebasan beribadah, tetapi juga dari segala bentuk perbudakan baik fisik maupun mental. Apakah bangsa Indonesia atau apakah kita, Bapak Ibu, sudah merdeka sepenuhnya? Belum. Kalau dari penjajah, ya tidak. Tetapi secara mental kita ini masih terjajah. Atau secara ideologi kita ini masih terjajah. Oke. Peraturan pemerintah yang baru, yang itu sangat menyesatkan kita semua adalah PP nomor 28 tahun 2024 yang beberapa waktu ditandatangani oleh Bapak Presiden. Isinya apa dan perlu saya sampaikan. Pak Presiden Bapak gen Ando ini pun yang enggak. Atau gen PP terbaru 28 tahun 2024, Masya Allah, menyesatkan sebagiannya menyesatkan, dan sudah banyak protes dari organisasi masyarakat, baik NU, baik Muhammadiyah, baik MUI, ataupun kelompok Muslim lainnya. Tetapi tampaknya belum begitu kencang dan belum begitu rutin sehingga mungkin belum direvisi. Tapi saya yakin nanti setelah 17 Agustus akan direvisi, diperbaiki dan dihapus pasal yang memang menyesatkan generasi muda. Itulah dinamika kehidupan sekarang. Maka secara fisik ya kita sudah merdeka, tidak ada lagi penjajah dari luar, tetapi dari dalam kita masih terjajah secara mental maupun secara psikis. Kemerdekaan dalam Islam, kemerdekaan dalam Islam. Bagaimana kemerdekaan menurut agama Islam? Kemerdekaan dalam Islam adalah ketika manusia berhasil membebaskan diri dari penghambaan dunia atau penghambaan terhadap sesama manusia. Jadi kalau manusia itu masih hanya tertuju kepada dunia atau hanya tertuju atau bergantung kepada manusia, maka kita belum merdeka. Bahkan kemerdekaan yang fundamental atau kemerdekaan yang mendasar adalah tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sudah bertauhid kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah, dan penghambaan kita hanya kepada Allah, maka itu adalah hakikat kemerdekaan bagi umat Islam. Karena kalau kita menghamba kepada dunia itu, kita pasti akan kecewa. Jadi betul, kita akan terus merasa kurang. Kita tidak akan ada puas-puasnya dengan dunia ini. Artinya kalau tidak pernah puas, tidak pernah menerima, berarti kan terjajah terus kita ini, terjajah di dunia. Pengen ini nggak keturutan, pengen ini nggak keturutan, pengen ini belum keturutan. Itu kan berarti kita sangat masih terjajah terus itu dengan dunia. Atau kita bergantung kepada manusia yang kita harapkan nanti pas hari saya dikasih hadiah, dia ternyata nggak jadi, kecewa. Atau kita berharap kepada orang lain yang nanti akan menasihati kita, ternyata menghilang.
dan lain sebagainya. Maka ketergantungan kepada manusia dan ketergantungan kepada dunia, maka itu yang akan membuat kita terus terjajah di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita sudah menggambarkan kepada Allah dan bertawakal kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah, maka Allah akan memberikan harapan-harapan kepada kita, memberikan motivasi kepada kita, dan akan mencukupkan semuanya untuk kita. Bapak Ibu, apakah pernah Allah mengecewakan kita? Pernahkah Allah mengecewakan kita? Tidak pernah. Tidak pernah Allah mengecewakan. Bahkan itu sudah tertulis dalam Al-Quran. Kalau ada kebaikan, maka kebaikan itu datangnya dari Allah. Kalau ada kekurangan, maka kekurangan itu adalah dari diri kita sendiri. Maka Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya, tidak akan pernah menyengsarakan hambanya, tidak akan pernah mempersulit hambanya. Maka penghambaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya apa? Dasarnya ini Bapak Ibu. Ad-Dariyat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku ciptakan jin dan manusia tidak ada tujuan lain kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sudah ini yang kita lakukan itu, maka kita akan mendapatkan kemerdekaan mutlak 100% dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita masih menengok kepada dunia, kita masih berharap penuh kepada manusia, maka yang ada adalah kekurangan, kekecewaan, penyesalan, dan lain sebagainya. Maka kata kuncinya adalah Bapak Ibu, bagaimana kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Quran surat Al-Baqarah 256 Bapak Ibu, yang menyatakan bahwa Allah itu telah memberikan kemerdekaan. Allah telah memberikan kebebasan kepada hambanya dan tidak pernah memaksa, atau tidak pernah mengintimidasi, atau tidak pernah membuat kecewa. Di dalam Quran surat Al-Baqarah 256, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ikraha fid-din. Ini apa Bapak Ibu? Yang menjadi intinya di sini, la ikraha fid-din, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Mau Islam silakan, mau meninggalkan Islam silakan. Gitu. Allah membebaskan kepada hambanya. Wahai hamba-Ku, wahai manusia, pada hari ini aku bebaskan kamu untuk memeluk agama. Kalau kamu mau Islam silakan Islam, kalau tidak silakan tinggalkan Islam. La ikraha fid-din, tidak ada paksaan di dalam menganut agama Islam. Artinya Allah memberikan kebebasan, Allah memberikan kemerdekaan. Contohnya ibu-ibu dipaksa beragama Islam, tidak ada. Bapak-bapak ada yang dipaksa beragama Islam, tidak ada. Semua dengan kemerdekaannya, semua dengan kebebasan memilihnya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, orang tua kita semuanya ini sudah dalam keadaan Islam, sehingga kita mengikuti keislaman kedua orang tua kita. Tidak ada paksaan untuk memasuki atau untuk beragama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Kebenaran jelas, kesesatan jelas. Barang siapa yang ingkar kepada Tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh dulu tali yang amat kuat, yang tidak akan putus, dan Allah Maha Lagi Maha Mengetahui. Tapi intinya Bapak Ibu, bahwa Allah berikan kemerdekaan kepada kita. Tidak hanya dalam beragama, dalam semua hal. Mau berbuat baik silakan berbuat baik, mau berbuat jahat silakan berbuat jahat. Akan tetapi masing-masing perbuatan nanti akan menuai hasilnya. Baik dapat pahala, buruk dapat azab dan siksa. Tauhid, cinta tauhid itu Bapak Ibu, tauhid adalah setan dan apa saja yang disembah selain Allah. Kalau yang kita puja-puja di dunia ini adalah uang, berarti uang itu sama dengan tauhid. Kalau yang kita puja-puja dalam kehidupan kita ini adalah status sosial, terus pokoknya terus dari lurah, dari camat, dari bupati, sampai dunia ini 20 namanya Qurannya. Jadi memuja-puja status sosial, ketika pujanya status sosial banyak, orang lain itu nggak ada apa-apanya. Maka jabatan itu sama dengan tauhid. Atau apa saja yang disembah-sembah oleh manusia selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tauhid. Karena yang pantas disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya yakin Bapak Ibu kita ingin berubah menjadi lebih baik. Yang dulunya terjajah sekarang ingin merdeka. Yang dulunya susah ingin bahagia. Yang dulunya bodoh ingin menjadi pandai dan seterusnya. Siapa yang dapat merubah itu semuanya? Tidak lain adalah diri kita sendiri. Maka kalau kita ingin menjadi golongan hamba-hamba yang soleh, Bapak Ibu bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Alhamdulillah kita di awal ini senantiasa berteman dengan orang-orang yang soleh. Maka di Bapak Ibu, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita terbawa terus bersama-sama dengan orang-orang soleh. Siapa yang dapat mengubah diri kita sendiri? Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Yang intinya ini Bapak Ibu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha sesungguhnya Gusti Allah la yughayyiru orang atau tidak akan merubah ma biqaumin atas suatu kaum atau umat hatta sehingga yughayyiru umat itu atau manusia itu merubah diri mereka sendiri. Ma bi anfusihim, dirinya sendiri. Jadi siapa Bapak Ibu yang bisa memasukkan kita ke dalam surga? Ya diri kita sendiri, dengan perbuatan kita yang baik, dengan amal soleh kita, dengan ibadah kita, dengan keimanan kita, dengan ketakwaan kita, itu yang akan mengantarkan kita dalam surga. Kemudian siapa yang akan mengantarkan kita dalam neraka? Ya diri kita sendiri. Ngaji tidak mau, sholat bergaugaan, membaca Al-Quran seminggu sekali. Tapi insya Allah kalau Bapak Ibu tidak demikian. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, motivasi oleh Allah, dorongan oleh Allah untuk dapat merubah diri kita sendiri menjadi lebih baik. Harapan kita adalah husnul khotimah. Jadi siapa yang dapat merubah diri kita menjadi lebih baik? Ya diri kita sendiri. Siapakah yang membawa kesuksesan di dalam hidup kita? Ya diri kita sendiri. Maka kalau ingin sukses, ya jangan pernah malas untuk berbuat. Jadi intinya Bapak Ibu, Allah tidak merubah nasib kita kecuali kita sendiri yang merubah nasib kita. Maka di dalam hadis qudsi Allah telah berfirman itu kan, saya dalam prasangka hambaku. Oke, anak indah doni abdi bi. Allah itu dalam prasangka hambanya. Kalau hamba itu terus belajar, maka Allah akan memandaikannya, akan memberikan ilmu. Kalau hamba itu berusaha untuk lulus dalam ujian sekolah namanya, dan dia belajar dengan sungguh-sungguh, maka Allah juga akan teruskan. Sebaliknya, kalau kita misalkan, atau ada orang yang ingin menyakiti diri sendiri, okay. Ada pisau, kemudian tangannya diiris sendiri atau disesat sendiri, ya. Nah, maka apakah dia akan sakit? Ya sakit. Jadi Allah itu sesuai dengan perkiraan hambanya. Kalau dia ingin menyakiti dirinya sendiri, maka sakit lagi dia. Ini cara bosok gatil pun Allah itu manut awake dhewe. Nek awake dhewe yo tenang-tenang sinau, maka Allah akan memberikan ilmunya. Kalau kita ambil hadis yang lain, kalau kamu ingat Allah, maka Allah akan ingat kamu. Kalau kamu tolong Allah, maka Allah akan tolong kamu. Kalau kamu dekat dengan Allah, maka Allah akan dekat dengan kamu. Nah, itu sama-sama kalian anak indah aktivi, aktif dalam prasangka hambaku. Kalau dia ingin baik, maka Allah berikan kebaikan. Kalau dia ingin buruk, maka dijadikanlah dia jahat atau keburukan itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kebaikan dan berniat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan apa kita mengisi kemerdekaan Bapak Ibu? Dengan meningkatkan kemudian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dengan berbanyak amal soleh. Kalau dengan lomba-lomba itu ada bagian kecil daripada mengisi kemerdekaan, tetapi inti daripada kemerdekaan seorang hamba Allah, umat Islam, maka dengan kemerdekaan RI yang ke-79 ini Bapak Ibu, jadi kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah, memperbanyak amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah lelah untuk mengaji, jangan pernah lelah untuk bertolak ilmi, jangan pernah lelah untuk membaca Al-Quran, jangan pernah lelah untuk sholat 5 waktu dan amalan-amalan lainnya yang bisa kita lakukan. Dan itu menjadi bekal hidup kita.
kita di dunia sampai dengan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Ibu yang saya akan bulan lamun itu nyuwun pangapunten. Kita akhiri kanthi hamdalah alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu majlis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.